Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita akan beranjak ke acara inti webinar sehat dan produktif di era new normal ini, yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Dr. Haji Agus Ali Fauzi, PGD Palmed. Sebagai informasi, beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran UNER pada tahun 1988. Pada tahun 1999, beliau juga telah menyelesaikan pendidikannya sebagai ahli paliatif kanker dari Edith Cowan University, Perth, Australia. Dari tahun 2009 hingga sekarang, beliau merupakan Kepala Instalasi Paliatif dan Bebas Nyeri RSUD Dr. Sutomo. Pada tahun 2006 hingga saat ini, beliau merupakan Wakil Ketua Pusat Pengembangan Paliatif dan Bebas Nyeri RSUD Dr. Sutomo FK UNER. Beliau juga merupakan Ketua Tim Meraih Kebahagiaan Dunia dan Akhirat dan Binroh Islam RSUD Dr. Sutomo. Serta beliau merupakan Ketua Masyarakat Paliatif Indonesia MPI cabang Jawa Timur hingga saat ini. Baik, izinkan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Dr. Haji Agus Ali Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ilin. Ya. Biarin mic-nya. Oke, Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Saya izin, saya copot karena saya di rumah sakit. Saya harus protokol kesehatan. Supaya lebih enak, saya lepas sementara. Yang kami hormati, kami muliakan Direktur PENS, Bapak Dr. Zainal Arif, Wakil Direktur, para dosen, para pejabat, tenaga kependidikan, dan juga keluarga besar PENS yang sehat, berbahagia, dan juga yang kami hormati sahabat saya, mitra saya, Bapak Edi Dwi Effendi, Area Manager dari Bank Syariah Mandiri yang luar biasa, yang pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengajarkan webinar semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, bisa sharing, bisa berbagi. Mudah-mudahan keluarga besar PENS dan beserta keluarganya serta Bank Syariah Mandiri kedepannya insya Allah tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, tambah ikhlas dan bisa melewati pandemi COVID-19 ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik Ibu Saudara sekalian, perkenalkan saya Pak Agus, gitu aja. Nanti kita bisa diskusi, kita rileks saja, serius, santai, senang, sukses, selamat. Selamat di dunia, insya Allah sampai di akhirat. Amin. Jangan 5S1-nya sepaneng, ya, senep, nanti stres. Kalau stres gampang kena penyakit, ya, dan berbahaya. Baik, Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita mengambil tema sehat dan produktif di era new normal. Ya. Cuman kita jangan tergesa-gesa untuk bicara new normal karena ada persyaratannya. Nah, kita membahas adaptasi kebiasaan baru. Ya, nanti kalau new normal boleh lah kalau sudah siap betul, nanti ada syaratnya. Tapi yang penting sehat. Saya di bagian paliatif itu mengurusi orang-orang yang terminal. Jadi penyakit-penyakit yang sudah lanjut, ya, terutama banyak kanker dan penyakit degeneratif lainnya. Maka pendekatannya harus holistik, interdisipliner, multiprofesional, multimodalitas, dan servisnya harus champion. Layanan sepenuh hati, ya. Layanan ada 4, separuh hati, seperlu hati, sesuka hati. Kita harus sepenuh hati, ya.
semangat dan antusias, tulus dan antusias. Paliatif itu penyakit-penyakit yang sudah banyak hopeless. Maka dari itu kita mengobatinya harus holistik, ya. Jadi kalau sehat itu minimal harus fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Produktif, kita menghadapi pandemi ini harus tetap bekerja, tapi insya Allah harus aman. Dan kita tetap menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang bermanfaat untuk internal pens dan untuk masyarakat, bangsa, dan negara ini. Saya boleh sharing materi saya, ya. Masuk aja Pak, masuk aja. Pak Ari masuk, aku lagi main. Masuk aja. Oh iya, iya. Mohon maaf, ya. Ya. Oke. Bahasannya sehat, produktif, dan new normal, ya. Sehat fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritualnya. Seringkali masalah spiritual ini biasanya di nomor 2-kan. Kita ingat sama Allah kalau kepepet, ya. Nah, padahal pandemi ini sangat membutuhkan spiritual, ketenangan. Kalau nggak ketenangan, maka daya tahan tubuh kita akan menurun, kita bingung, sehingga kita gampang sakit. Katakan new normal kalau zonanya sudah hijau. Kemudian rate of transmission-nya harus kurang dari 1. Angka penularannya harus rendah. Kasusnya harus mulai menurun, tidak ada klaster baru. Kondisi memungkinkan, perilaku masyarakatnya sudah aware untuk disiplin protokol kesehatan. Kemudian kita harus evaluasi ketat untuk adaptasi kebiasaan baru dan disiplin protokol kesehatan. Ini kalau kita ngomong new normal. Tapi nggak apa-apa lah, kita sharing saja. Kesepakatan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi masih ada. Bahkan kasusnya masih 1.000, di atas 1.000 seluruh Indonesia, ya, bahkan 1.500. Penyebabnya virus SARS-CoV-2. Ya, ini virus jenis virus corona, terus seperti virus flu aja, ya. Tentunya virus itu adalah self-limiting, bisa sembuh sendiri. Tapi untuk corona ini, SARS-CoV-2 ini punya spesifikasi, ya. Dia mutasinya cepat dan replikasinya cepat. Strain-nya aja sekarang sudah 1.000 lebih, ya, 1.100 lebih. Jadi dia sangat bermacam-macam. Nah, yang penting kita bisa mengatasi kecemasan, kegalauan, ini yang banyak kita rasakan. Obat vaksin belum ada, mudah-mudahan sedang diteliti, mudah-mudahan segera bisa disetujui. Ya, yang penting untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tetap sehat, produktif, selamat, dan pandemi berlalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak psikis yang luar biasa, ya, cemas, galau, bahkan ada yang sampai paranoid, ya, curiga terhadap keluarganya sendiri yang dari luar kota juga curiga, takutnya kalau membawa virus, ya, dan itu banyak memang terjadi, ya, karena dia membawa virus tapi tidak ada gejala sehingga menularkan pada keluarganya, terutama yang imunnya nggak siap. Nah, bagi yang sehat karena di rumah work from home atau lebih dari dua bulan, ya, yang sering dikeluhkan sakit lambung. Ini ada beberapa 5-6 teman saya ini sakit lambung sampai berat badannya menurun, ya. Nah, ini karena stres itu, psikis itu 70% keluhan itu psikis, menyebabkan efek ke fisik, ya. Maka dari itu, tetapi kalau kita mempunyai pikiran yang positif, ya, pikiran positif dan optimis, maka justru di rumah ini akan memperbaiki penyakit-penyakit komorbid kita, ya. Kalau kita mendekatkan diri pada Allah, maka tensi kita makin normal, diabetes kita makin bagus, ya. Asal stres terkendali. Itu pentingnya emotional balancing, ya. Jadi emosi kita harus balance saja. Boleh sedih tapi jangan terlalu sedih, ya. Berbahaya kondisi. Jadi harus balance. Yang penting adalah emotional detox, ya. Penyakit-penyakit hati ini dibersihkan, egois, ya, dan lain sebagainya.
Nah, belum lagi dampak sosial ekonomi pendidikan. COVID-19 ini bila terpapar, manifestasinya satu dipengaruhi oleh daya imunitas seseorang. Ya. Kemudian keganasan dari tipe virusnya ini juga berbeda-beda. Adanya komorbid. Kalau ada diabetes, ada hipertensi, ada gagal ginjal, itu malah berisiko. Usia di atas 50 tahun ini rentan. Makanya bagaimana nanti tips kita agar kita di rumah tetap fit, tapi bisa berproduktif. Nah, tingkat stresnya ini, ya, tingkat stres masing-masing berbeda-beda. Meskipun stres ini penting, stres itu ada ringan, sedang, dan berat. Stres ini sebetulnya penting selama kita bisa memanage dengan baik untuk memacu menjadi semangat. Maka dari itu dengan ada pandemi ini jangan terlalu stres, tapi bagaimana kita mengambil langkah-langkah agar kita jeli melihat peluang sehingga kita tetap sehat, produktif, dan aman. Masalah psikologis stay at home itu cemas, ya. Oh, nggak selesai sih, ini seperti ini kasusnya dan ya, maka dari itu supaya mengurangi cemas minimal mengurangi untuk melihat HP, ya. Di WA itu isinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian hoax dan lain sebagainya. Ini yang salah satunya ganti baca Al-Qur'an, ya. Baca Al-Qur'an, berzikir, ya. Mempelajari Al-Qur'an justru positif mengobati cemasnya itu. Ada beberapa yang bosan, lebih dari 3 bulan di rumah. Ibu-ibu juga bingung, karena anaknya belum sekolah, ya digoda anaknya. Ini membuat stres tersendiri. Maka efeknya satu, fisik. Otot akan mengkeret. Makanya kalau di rumah, kita tetap olahraga, ya. Kenakan sinar matahari pagi, di halaman atau di mana, ya. Jadi atrofi, mengkeret. Jadi ada 3 mengkeret dari efek psikologis pandemi ini. Kedua, pikiran. Pikiran macam-macam, ya, meningkat itu membuat brain atrofi. Brain atrofi. Jadi otaknya mengecil karena kita kalau mikir berat energinya 5 kali lipat. Itu pentingnya kenapa timnya harus teamwork, ya, harus dipikir bersama-sama. Masalah pandemi dan efeknya ini masalah besar. Tapi kalau dipikir bersama-sama, insya Allah kita akan lebih ringan. Makanya kerjasama PENS, Bank Mandiri, dan saya ini suatu kegiatan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Bank Mandiri. Bank Syariah Mandiri, alhamdulillah, ya. Ya, finansial. Ini karena sering di rumah, mau enggak mau tabungannya ini terkuras, ya, akhirnya mengkeret juga. Makanya caranya supaya uangnya tidak habis, maka kita sedekahnya akan ditingkatkan, ya. More you give, more you get. Jadi sedekah as-shadaqatu daf'ul bala. Jadi perbanyak sedekah di musim pandemi ini, jangan malah pelit. Ya, itu rahasia saya. Rahasia saya, alhamdulillah, ya. Allah itu janjinya tidak akan meleset, ya. Jadi sedekah, kita menolong teman-teman siapa saja yang terdampak. Oh, kita bahagiakan orang lain, kok akan bahagia, imun kita meningkat, dan insya Allah kita tidak sampai terkena virus ini. Ya, itu. Ini dahsyatnya sedekah. Ya. Jadi 3 yang membuat stres ini membuat mengkeret. 1, ototnya mengkeret sehingga kita harus olahraga. Pikirannya mengkeret karena kita terlalu mikir yang berat-berat. Makanya kita yang ringan aja, tetap bersyukur, tetap berpikir yang positif ke depan, ya, visioner, dan finansialnya singkatnya sedekahnya. Macam-macam stres. Ini work stressing, financial stressing, business stressing, social stressing, family stressing. Nah, pandemi ini unpredictable stressing. Kumpulan dari stres ini menyebabkan multiple stressing. Nah, ya. Nah, ini tipsnya untuk menghadapi multiple stressing, ya, emotional balancing, detox, ya, disiplin protokol, self confident, dan lain sebagainya, introspeksi diri, ya, banyak istighfar, astagfirullahaladzim innahu kana ghafara, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Tetap harus kreatif, inovatif. Nah, kecerdasan spiritual ini mohon pertolongan kepada Allah supaya kita tenang, ya. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Semua persoalanmu dunia, kalau minta pertolongan kepada Allah, pasti diberikan jalan keluar dan ditambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, ini kalau, nah, tapi harus sabar dan ikhlas. Ini ciri-ciri virus SARS-CoV-2, RNA virus, lipoprotein. Jadi kalau kita cuci dengan sabun, dengan untuk cucian piring itu sudah cukup itu.
ya sudah hilang virusnya, ya. Jadi kita harus sering cuci tangan. Strain-nya ini lebih dari 1.100 strain, ya. Jadi virus yang di Eropa, di Arab, sama di Indonesia belum tentu sama. Makanya pengobatannya juga pendekatannya berbeda-beda. Virus ini jelas berbahaya dan mematikan. Buktinya yang meninggal cukup banyak. Di Indonesia aja hampir 5.000 ya. Negara-negara lain lebih banyak. Jadi jangan dianggap remeh ini ya. Dan tidak ada jamin orang yang muda, tua, anak-anak bisa kuat melewati ini ya. Terbukti saya kehilangan sahabat-sahabat saya yang relatif juga muda, tapi ada juga yang tua. Tapi yang muda tidak ada jaminan ya bisa kuat dengan virus ini. Mutasi dan replikasinya cepat ya. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh, dia berkembangnya luar biasa, terutama ke paru-paru. Padahal organ paru-paru ini organ yang vital untuk kita. Dan bukan hanya itu, semua organ kena ya, termasuk pembuluh darah, pembekuan darah kena semua. Menyebarnya secara droplet dan akhir-akhir ini ditengarai lewat airborne. Jadi lewat udara. Maka dari itu kalau sudah lewat udara tidak ada alasan untuk tidak pakai masker. Kalau keluar harus pakai masker karena sudah lewat udara. Ya, kalau kita ingin aman, kita pakai masker dan kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Itu modal yang luar biasa dan kita positive thinking. Belum ditemukan obat dan vaksinnya. Gejala virus corona seperti flu-like syndrome ya, tapi sekarang tidak khas ya, nggak selalu batuk pilek. Tapi yang khas adalah anosmia, bau dan rasa ini hilang. Itu biasanya hari ketiga keempat. Pengalaman teman-teman saya yang kena itu bahkan ada yang nggak bisa bau ini sampai dia sudah dinyatakan sembuh tapi sisanya masih ada ya. Itu tidak bisa bau. Minyak kayu putih tidak bisa bau ya. Jadi kalau ada orang batuk pilek dia masih bisa membau gule barang itu ya kemungkinan bukan virus corona ya. Mungkin batuk pilek biasa. Sesak nafas ya ini yang membahayakan. Kemudian ada keluhan gastrointestinal ya, keluhan di perut itu juga jangan diremehkan. Langkahnya kalau ada keluhan seperti itu periksa dokter untuk dilakukan pemeriksaan ya, bisa rapid test atau PCR, tapi yang akurat adalah PCR. Kemudian ringan sedang bisa isolasi mandiri 14 hari. Kemudian kalau yang berat dirujuk ke rumah sakit. Intinya untuk yang sakit mendekat kepada Allah, spiritual support. Ini supaya tenang ya, dengan banyak berzikir ya. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubu bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan tenang saja pengalaman saya. Kalau kita pikir nanti pasang ventilator bagaimana, itu langsung demamnya meningkat dan kondisinya menurun. Tapi begitu dia dipakai untuk sholat, untuk baca Al-Quran, ya itu pelan-pelan membaik. Ya, alhamdulillah dia masih berpikir positif dan optimis. Makan banyak plus vitamin C, vitamin E, boleh ditambahi madu, ya air putih hangat ini sangat membantu, ya supaya badannya ini terasa segar. Yang penting adalah hati gembira, ya hati gembira. Mengikuti aturan dokter. Pandemi COVID-19 ini menimbulkan heart shock karena datangnya tiba-tiba, ya menyebarnya cepat sekali. Ya, kedua global stress. Ya mudah-mudahan tidak sampai terjadi global krisis. Ini mohon maaf salah. Global krisis ya, mudah-mudahan nggak sampai lah. Indonesia mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, dengan rasa kebersamaan, dengan masyarakatnya taat untuk protokol kesehatan, mudah-mudahan kasusnya segera menurun. Amin. Yang penting kita harus sehat, harus produktif tapi aman. Setuju ya, Bapak Ibu semuanya ya? Setuju ya? Setuju, Ustaz. Ayo kita happy, semangat, dan supaya imun kita meningkat. Sangat setuju, Ustaz. Orang dikatakan sehat kalau fisik, badan kita bagus. Alhamdulillah Bapak Ibu saya lihat sehat semuanya ini ya. Pak Roni, Pak Zainal ini alhamdulillah sehat. Psikologisnya, nah, yang penting bisa senyum ya. Bisa senyum, bisa itu berarti nggak stres ya. Mesti stres ya ada, tapi nggak nemen lah. Orang yang marah-marah itu biasanya tipe bapak-bapak yang takut istri. Ini sukanya marah-marah di kantor, ya.
Tapi ada bapak-bapak itu kalau dijak rapat kok diem aja. Itu tipe suami-suami yang hidupnya tertekan, ya. Jadi kita harus biasa-biasa aja. Sosial, kultural, dan spiritualnya. 5 aspek ini kalau seimbang, maka orang itu dikatakan sehat. Dan semoga keluarga besar PENS bukan hanya sehat secara manusiawi, tapi mudah-mudahan sehat keluarganya, sehat lingkungannya, dan ke depan dengan Bank Syariah Mandiri ini, ke depan PENS sehat finansialnya. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Nah, untuk sehat, kita harus siap 5 hormon ini harus seimbang. Hormon endorfin, ini hormon kebahagiaan, ya. Makanya kita good heart, hati yang selalu bersyukur, selalu ingat kepada Allah, good mind, pikiran kita harus positif, ya. Jangan pikiran negatif, ya. Saya termasuk dokter yang tidak senang pikiran negatif dan tidak pernah melarang makan macam-macam, ya. Seperti kemarin Idul Kurban, mau makan sate pikirannya negatif. Apa ya, kok kolesterolku munggah temenan, ya. Karena satenya belum dimakan tapi pikirannya negatif, kolesterolnya naik, ya. Itu. Jadi gitu. Tapi kalau ngomongnya yang bagus, mantap, ya Allah, tambah kesehatanku dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate ini, maka sate ini tidak akan menaikkan kolesterol, ya. Jadi the power of mind. Hormon oksitosin, ini hormon kasih sayang. Makanya dengan kita banyak berbagi, menolong teman-teman yang terdampak, terutama karyawan-karyawan, itu kasih sayang kita dan insya Allah tidak akan ambruk. Ya. Orang itu kalau sedekahnya kuat, nggak mungkin dia habis. Ya. Rasulullah sudah menjanjikan, uangmu disedekahkan nggak akan kamu berkurang, ya pasti tambah. Jaminan Allah juga demikian. Nah, pandemi ini yang banyak adalah hormon kortisol yang meningkat. Yang inilah, yang inilah, yang ini, apalagi tambah hoax dan lain sebagainya. Ya. Adrenalin untuk semangat kita, estrogen. Nah ini kalau ada ibu-ibu mulai cerewet, itu biasanya estrogennya menurun. Ya, itu bapak-bapak supaya tahu kalau ada ibu-ibu yang semua dikomentari, ya itu biasanya estrogennya sudah menurun. Ya. Nah kalau testosteron ini hormon laki-laki. Ya, ini kalau meningkat biasanya bapak-bapak itu WA-nya di HP-nya itu isinya pengen kawin lagi, itu biasanya testosteronnya meningkat. Ya. Nah, yang penting adalah emotional balancing. Sedih boleh, susah boleh, tapi jangan berlebihan. Nanti depresi, ya. Emotional detox, penyakit hati ini yang penting. AIDS, angkuh, iri, dengki, sombong. Itu harus didetox. Perbanyak istighfar, ya. Makanya di musim pandemi ini, kata Rasulullah dalam hadis qudsi, perbanyak astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Mohon ampun kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Saya bangga, saya senang keluarga besar Bank Mandiri Syariah dan keluarga besar PENS saat ini emosionalnya wellness, bahagia, tetap optimis. Tepuk tangan untuk Pak Zainal dan yang lainnya. Bagaimana kita tetap dicintai Allah dengan 3M, mengenal Allah, sering menyebut dan mengingat namanya, melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Minimal kita juga SMS-an dengan Allah, ya. D-nya zikir, S-nya sholat, M-nya mengaji, S-nya sedekah. Banyaklah sedekah, helpful, menolong. Ini banyak sekali orang-orang yang butuh pertolongan kita, ya. Kita harus bisa menolong. Apapun yang bisa kita tolong, kita bantukan. Minimal kita akan terhindar dari virus dan mudah-mudahan rezeki kita akan ditambah oleh Allah dan mudah-mudahan kita segera keluar dari pandemi ini. Kuncinya adalah gotong royong. Makanya mengatasi pandemi itu ada 3, fokus, disiplin protokol kesehatan, dan gotong royong. Harus bersama-sama. Nah, yang penting kita tetap mensyukuri nikmat. Dengan modal ini, insya Allah imunitas kita akan meningkat. Ya. Imunitas meningkat itu kuncinya 5F. Ya. F yang pertama adalah fit. Badan kita harus fit, makanya harus rajin olahraga. Olahraga itu yang penting teratur, terukur, sesuai umur. Silahkan, disesuaikan. Mau jalan kaki, mau senam, mau naik sepeda, boleh. Ya. Yang penting sesuai umur. Ada 70 tahun, tapi olahraganya futsal. Nah, itu berisiko. Betul sikile, ya, ini enggak boleh. Makan bergizi,
cukup, seimbang, plus tambahi susu. Ya. Ini yang penting, istirahat cukup. Ya. Istirahat itu membuat imun kita meningkat loh ya, 6 sampai 8 jam. Ini ya penting. Yang kedua adalah fresh, segar. Tidak mikir berat. Meskipun masalahnya berat, kita tidak dipikir berat karena kita bersama-sama. Makanya teamwork-nya harus kuat. Teamwork, networking, innovation. Itu modal kita untuk kerja secara visioner ke depan. PEN saya kira sudah luar biasa. Nah, supaya fresh, kita humoris. Orang yang tegang, mendelik terus, nggak tahu guyu, itu cepat mati, ya karena kortisolnya naik, ya itu. Makanya suasananya harus cair, ya harus cair. Oh lihat aja, dosen kok menengah, itu kemungkinannya dia tertekan, utangnya banyak, atau dia stres, ya itu cirinya, ya. Makanya dosen harus gembira, harus ada entertain, ya harus bagaimana mahasiswanya itu senang kalau melihat dosennya, ya. Nggak usah dosen killer sekarang nggak usum, ya. Bagaimana kita bisa mentransfer knowledge kepada mahasiswanya dengan senang, sampai mahasiswanya nggak mau bolos. Itu berarti dosennya punya kelebihan bisa menarik seseorang. Itu pentingnya dosen entertain, body language, senyumnya dan lain sebagainya. Relax, distraksi, relaxation. Ya kalau ada orang stres, nanti kita ajari bagaimana supaya mengurangi stresnya. Ya, yoga boleh, ya, zikir boleh. Tapi untuk fresh ya, sholat tahajud itu luar biasa ya. Sholat malam, sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud itu spektakuler itu ya. Fun, senang, sesuai dengan hatinya, senyum, tertawa. Pak Roni ini senyumnya ya bagus ini, Pak Jainal juga bagus ini senyum ya. Senyum itu yang penting sejajar, kanan 2 cm, kiri 2 cm. Kalau dia tidak seimbang, tidak simetris, berarti stroke dia. Ya, jadi senyumnya harus seimbang, kiri kanan. Nah, hobi, masak boleh, menyanyi boleh, senang baca Al-Quran boleh, tilawatil Quran boleh, menyanyi ya. Karena kenapa kita kok senang waktu anak-anak? Karena pelajarannya banyak nyanyi, ya, menyanyi. Nah, nyanyi ini yang penting suaranya harus enak. Kalau suaranya nggak enak, maka yang dengarkan yang stres. Ya ini yang penting ini ya. Nah, food, makanan, makronutrien, ya makan yang proteinnya tinggi. Nah, tapi di musim pandemi ini itu yang penting mikronutrien, vitamin dan mineral. Ini yang penting. Makanya harus ditambah vitamin C dan vitamin E. Yang cukup aja. Tapi yang lebih penting untuk sel-sel daya tahan tubuh, natural killer cell, T lymphocyte cell, itu mineral. Mineral itu dibutuhkan 5%. Kalau vitamin itu 1%. Ya, makanya mineralnya ditambah. Nah, mineral ini banyak pada sayuran, buah-buahan, dan ikan laut. Itu penting. Ya. Jadi makan buah-buahan, buah-buah yang segar. Kita ini biasanya makan buah-buahan nunggu selamatan. Ya. Kalau selamatan royoan buahnya. Ya. Tapi di kulkas ini tidak pernah disentuh. Ada pepaya, ada nanas, tidak pernah disentuh sampai gosok. Tapi kalau selamatan royoan sama putunya, sama anaknya, ya dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa minum air putih. Untuk kali ini banyak air hangat, ya. Jangan air es, hindari air es. Karena air es akan merangsang tenggorokan, jadi seri sehingga bisa batuk, ya. Lebih baik air putih hangat minimal sampai 10 gelas. Rata-rata itu 2 sampai 3 liter ya. Orang yang banyakan air itu biasanya kalau lebih dari 8 liter satu hari, ya. Kalau 2-3 liter itu masih aman. Nah, yang penting untuk kita semua adalah F yang kelima adalah fight. Kita harus semangat karena 50% keberhasilan. Kita harus semangat untuk melawan corona ini tapi dengan cara gotong royong bersama-sama dan mengikuti aturan yang ada. Ya. Semangat untuk apa? Beribadah dan berkarya. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada. Beribadah adalah sholat, ya. Ini bekal dan berkarya untuk bekal dunia akhirat. Tapi kalau akhirat didulukan, maka dunianya akan ikut. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, gitu. Tapi kalau dunia tok stres, duit stres, ya. Tapi kalau akhiratnya dulu, dia akan tenang dan insya Allah barokah, ya. Makanya jangan maneoner, jangan proyek oner, ya.
Kita harus belajar ikhlas. Menolong sesama, peduli, ini mulia di hadapan Allah. Orang yang implementasi dengan ketakwaan itu adalah peduli. Peduli kepada temannya, peduli kepada kampusnya, peduli kepada bangsa dan negaranya, dan siapa saja yang butuh pertolongan kita. Artinya takwa itu kan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Itu peduli, ya. Orang kalau sedekah enggak usah nunggu kaya. Kaya itu belum tentu, tapi dengan sedekah calon menjadi orang kaya. Wal kadzibinal ghaidha, bisa nahan emosi, dia berarti peduli kepada lawan bicaranya. Wal afina 'anin nas, dia memaafkan kesalahan orang lain. Itu bukti kalau orang itu peduli. Salah satu peduli di pandemi ini adalah kita harus disiplin protokol kesehatan. Itu berarti orang itu iman dan takwanya bagus, ya, tidak meremehkan. Ya, itu kuncinya di situ. Jadi kita bisa lihat orang itu kok memakai masker, dia cuci tangan, jaga jarak, dan dia perilaku hidup bersih dan sehat, itu kemungkinan iman dan takwanya luar biasa. Jadi tips menjalani hidup di tengah pandemi, kita tetap bersyukur. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Meskipun pandemi ini sangat berat, tapi nikmatnya Allah selalu lebih besar. Makanya kita bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, bersyukur itu ada 4, bil lisan, bil qalbi, bil arkan, bil amwal. Ya, mari kita mengucap hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Supaya hormon kebahagiaan kita meningkat. Bersabar, ini penting. Perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah 155-156. Walanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sabar, jangan tergesa-gesa, sabar. Ini kondisinya naik. Kalau terjadi second wave, tambah berat lagi. Makanya kita bersabar, tapi tetap beraktivitas. Kuncinya apa? Disiplin protokol kesehatan. Itu sudah lumayan, ya. Masing-masing individu, keluarga, institusi, semua masyarakat elemen, ya. Kita banyak introspeksi diri, mendekat kepada Allah. Tapi tetap kita harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru karena kita tidak mungkin akan terus-terusan berdiam diri. Kita tetap harus beraktivitas untuk mengurangi 3 mengkeret tadi, ya, mengkeret badannya, mengkeret otaknya, dan mengkeret duitnya. 3 adalah berpikir positif, tidak stres, imun meningkat, percaya diri, self confidence. Makanya kuncinya 5I, iman diperkuat, imun yang bagus, ilmu kita belajar bersama-sama. Virus ini virus baru, jadi belum ada yang tahu. Jadi kita masih meraba-raba. Makanya kita harus belajar bersama-sama terus. Ikhtiar jangan sampai putus asa. Ya kita terus ikhtiar, tapi kita lakukan dengan ikhlas. Action positif dan produktif dengan 5B, berdisiplin protokol kesehatan. Ini bukti kita beriman dan bertakwa. Kedua, beriman dan bertakwa. Quran surat Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, akan dilimpahkan berkah dari langit dan bumi. 3 adalah beramal soleh. Syaratnya 4, niat yang betul dengan ilmu, sabar, dan ikhlas. Bekerja dengan adaptasi kebiasaan baru, berkreatif, dan inovatif, mutlak. Individu, keluarga, institusi, bangsa, dan negara yang tidak kreatif, inovatif, dia akan tertinggal. Yang ke-6 ini yang berat, qanaah dan istiqomah. Menerima apa yang pemberian Allah, dan kita tetap istiqomah mendekat kepada Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, 5K. Komitmen, konsisten, konsekuen, continue, dan kompak seperti keluarga besar PENS dan Bank Syariah Mandiri. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, ini ya. Nah, untuk meraih itu perlu 5 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, oke. Kecerdasan emosional, kita tidak usah emosi, balancing aja. Kecerdasan sosial, kepeduliannya ditingkatkan terhadap mahasiswa, terhadap keluarga, terhadap siapa saja yang butuh pertolongan.
kecerdasan teknologi. Alhamdulillah difasilitasi Bank Syariah Mandiri, kita bisa daring, bisa sharing, ya, dengan fans, keluarga besar, dan siapapun, alhamdulillah. Dan yang penting, kecerdasan spiritual. Namun, pandemi ini pendekatannya yang bawah dulu, spiritual dulu, teknologi, sosial, emosional, baru kita mengandalkan intelektual. Tidak bisa, musuh kita tidak kelihatan ini virus, ya. Para intelektual bisa melongo semuanya, ya, dengan ini. Tidak kelihatan musuhnya. Maka kalau kita tidak kembalikan kepada Allah, maka kita akan stres, ya. Dan spiritual ini ayat-ayatnya, ya, perbanyak baca istighfar dan doa agar dicintai Allah. Ini istighfarnya, ya. Ini hadis qudsi. Kalau ada bencana, Rasulullah menganjurkan baca ini. Nah, perbanyak. Bebas stres, dekat sama Allah, owner kita, ya, itu. Dan sense of humor, nggak usah terlalu tegang. Nah, ini Bapak Ibu, keluarga besar fans, agar kita tidak stres, agar kita tenang, berpikir positif, dan lebih bagus dicintai Allah. Mari kita bersama-sama membaca ini, ya. Saya bimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya niat berzikir dengan ikhlas. Seperti keluar masuk nafas karena Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, illallah. Mulai detik ini keluarga besar fans mudah-mudahan jadi orang-orang yang dicintai Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzikron katsiran wa sabbihratu wa asila. Orang-orang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran surat Al-Ahzab. Tapi saya masukkan seperti keluar masuknya nafas. Insya Allah panjenengan selama bernafas, nafasnya zikir kepada Allah. Janji Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepadaku, maka aku lebih cinta kepadamu. Mudah-mudahan keluarga besar fans mendapat cinta dari Allah, sehingga kita tetap bisa melalui ujian ini dengan baik dan sukses. Amin. Amin. Bekerja di masa pandemi kuncinya iman, 5S, ya. Syahadat, sholat, sabar, sedekah, dan sholawat. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-sholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshi'in. Quran surat Al-Baqarah 45, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya. 5S. Imun tubuh harus bagus, 5F tadi, disiplin protokol kesehatan dan adaptasi new normal. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian di kantor PEN sudah banyak tempat-tempat untuk cuci tangan. Sabun biasa aja yang murah-murah, pokok sabun cuci itu sudah bagus, ya. Nggak usah terlalu mahal, tapi yang penting kebersihan. Jaga jarak, karena sudah airborne, maka minimal 1,5 meter. Jangan sering diskusi lewat laptop aja, lewat daring aja, ya. Kalau nggak perlu tatap muka nggak usah, karena kita nggak tahu semuanya. Kita kalau keluar mesti lewat ketemu orang siapa-siapa, ya nggak perlu. Hindari kerumunan bergelombol dan berdesakan. Perilaku hidup bersih dan sehat. Ini sekali lagi wajib, mutlak, dan tidak bisa ditawar. Ini benteng kita. Adaptasi kebiasaan baru atau adaptasi new normal, disiplin protokol kesehatan harus mengikuti panduan new normal masing-masing. Pendidikan ada, kantor-kantor juga ada, cek suhu, rapid test, PCR, kecerdasan teknologi virtual dan webinar seperti ini. Fokus, kita selalu sinergi dan kolaborasi seperti dengan Bank Syariah Mandiri. Amin. New normal ada sesuatu yang sebelumnya tidak normal bisa berubah menjadi biasa, ya, karena ada sesuatu yang baru, ya. Sangat mungkin kita akan melakukan disiplin protokol kesehatan ini jangan waktu yang lumayan, ya. Makanya kita jangan sampai putus asa. Kita harus dengan ikhlas. Sebelum pandemi kita sering ketemu cipika-cipiki, ya, berangkulan. Sekarang
tidak ada. Ya, kita jaga jarak, ya cukup dengan tangan, tapi tetap dengan hormat, sikap menghormat, ya, dan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Cek suhu, ya. Tantangan bagi pemerintah dan kita semuanya adalah edukasi. Masyarakat harus diedukasi, dipahamkan, minimal lingkungan individu dari PENS, keluarga PENS, masyarakat lingkungan, dan lain sebagainya. Diajak beradaptasi, melaksanakan budaya baru secara konsisten, bersama-sama sesuai panduan yang ada. New normal ini nanti akan mewujudkan new habit, ya, kebiasaan baru. Kedua, new media dengan virtual, daring yang sudah dilakukan oleh para dosen di PENS. Kedua, new culture, kita harus belajar taat aturan, ya. Change of culture, ya, santun, gotong royong, jujur, semangat, dan taat aturan. Saya sendiri ini mencegah seperti itu, ya, cuci tangan dan lain sebagainya sudah. Saya sendiri di kantor karena melayani, tapi saya tidak di ruang ICU. Saya melayani pasien-pasien kanker, saya pakai level 2. Ya, pakai level 2. Ini kalau dari bepergian, saya begitu pulang dari rumah sakit, maka saya mengikuti kebiasaan baru. Sampai rumah berhenti di pintu depan, dilepas semuanya, langsung digiring kamar mandi, terus baju-baju masuk cucian, dikasih deterjen, ya. Kemudian saya mandi dulu, baru berinteraksi berinteraksi dengan keluarga. Itu saya lakukan dengan ikhlas, ya, karena pengen untuk selamat diri kita dan selamat keluarga kita. Nah, sekarang pakai daring. Ini waktu halal bihalal di ID, ya, dengan 500 orang. Alhamdulillah ini yang ikut sudah cukup banyak, ya. Namun saya harus menjaga kesehatan saya harus tetap beraktivitas, dan saya senang yang cari tidak berbahaya, yaitu goes, ya. Maka saya tetap goes, sepedaan, tapi dengan pakai masker supaya badan saya juga tetap sehat. Jadi SDM yang unggul bukan hanya cukup pandai, cerdas, tapi kreatif, inovatif, mampu bersaing global, rasa nasionalisme yang tinggi, dan tangguh, sangat cepat, high speed, ya. Ini saya waktu dengan Bapak Muldoko, dengan Laksamana, Profesor Dr. Laksamana Marstio, yang mengeluarkan bukunya tentang kepemimpinan. Ini saya memberikan motivasi sebelum adanya pandemi, ya, di pimpinan-pimpinan di Angkatan Darat. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita semua tidak cukup yang pandai. Banyak orang pandai tapi nggak cerdas. Kita harus cerdas, berpikir positif, efektif, arif dalam menyikapi informasi. Ya, sekarang informasi di WA, di handphone itu kita harus bijak. Ya, bertindak yang manfaat, selalu ingin baik dan maju, tidak mudah diprovokasi. Kita latihan sabar, ya, ada latihannya. Ini belajar ikhlas, ya. Keluarga besar PENS mudah-mudahan punya the power of personality, good heart, hati yang bersih, selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur, good mind, pikiran positif, good speaking, bicaranya bagus, ya. Kalau dimintai tolong enak, Pak, saya minta tolong, oke, insya Allah Pak, saya kerjakan. Jangan enggak bisa, sulit, itu, ya, enggak good speaking itu, Aisyah, angel, itu enggak good speaking, ya. Nah, good feeling, perasaannya main. Kalau ada timnya yang perlu bantuan, harus dibantu. Good frame thinking, pola pikirnya bagus. Kalau pembicaraan ini menguatkan tim saya bicarakan. Tapi kalau memecah belah tim saya, tidak saya bicarakan. Itu good frame thinking. Terakhir adalah good action-nya seperti keluarga besar PENS. Ayo sehat, ayo produktif, ayo semangat berkontribusi positif, siap beradaptasi dengan new normal. Ya. Sikap yang harus dikembangkan, kita self-confident. Jangan over-confident, sombong. Masih muda, nggak pakai masker, kumpul-kumpul, itu nantang itu namanya. Ya, sombong. Banyak kejadian itu kena dia. Ya, self-confident. Kita percaya diri dengan memperkuat 5I tadi. Bersyukur, jangan mengeluh. Wah, aduh, itu dikurangi nanti nikmatnya. Ya, syukur. Fleksibel, jangan kaku. Nggak iso, itu kaku. Ya, insya Allah. Kita bicarakan. Yuk, visioner. Jangan comfort zone. Kita harus keluar dari zona nyaman dan tetap optimis, jangan pesimis. Ya, mari kita dengarkan ini salah satu supaya kita optimis.
Bisa masuk, Pak? Jelas. Jelas. Bisa? Jelas. Bisa. Jelas, Pak. Pulau kelapa yang aman, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Oh, melambang bahagia di sejarah peristiwa Indonesia. Kalian pun sudah hanya kolom susu, kayu dan jalan cukup menghidupimu. Tiada biaya meski jangan kurang menghadapi dirimu. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Zainal, Pak Roni, dan Pak Edi, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa menambah sedikitlah pengetahuan kita, dan mari kita buka diskusi. Tapi saya appreciate untuk fans. Mudah-mudahan fans ke depan tambah maju, tambah jaya, dan barokah. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas paparan yang telah disampaikan Ustadz Dr. Haji Agus Ali Fauzi. Sangat menarik sekali, terbukti banyaknya partisipan yang bertanya melalui aplikasi kami. Namun karena keterbatasan waktu, kami memilih 4 pertanyaan. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Firman Arifin, Prodi Elektronika. Baik Bapak Ustadz, tidak semua yang sehat itu produktif. Bagaimana dengan kondisi pandemi ini? Kita tetap bisa menjaga kesehatan, tapi juga bisa produktif. Tidak khawatir untuk beraktivitas. Ya, terima kasih Pak Firman. Produktif itu tidak selalu yang duniawi loh ya. Yang akhirat juga produktif loh ya. Jadi kalau Pak Firman supaya tetap sehat di rumah, baca Al-Quran itu bagus. Tapi selama kita bekerja di luar, ya kita bekerja, tapi aman. Dengan kita membaca Al-Quran, maka hati kita tenang. Sehingga kalau kita work from home atau work from office, atau bergantian 50%, 50%, kita tidak ada kecemasan. Karena satu, ikhtiar kita sudah maksimal, iman kita sudah dikuati, dan imun kita insya Allah baik. Nggak ada khawatiran. Ya. Nah, rezeki bagaimana? Kalau kita bekerja dengan ikhlas, dengan niat ibadah, apalagi kita banyak menolong orang, nggak mungkin lah nggak ada rezeki. Ya. Orang nggak ada rezeki itu orang pelit, hitung-hitungan sama Allah. Ya. Itu hitung-hitungan sama Allah.
Dan kita sedekah tidak selalu dengan duit loh Mas Firman, dengan senyum, menolong dengan tenaga, berkata yang baik, ngajar yang profesional, ya, senang dengan komunikasi ikhlas dengan murid-muridnya, sharing ilmu, itu rezeki itu, ya, buka networking dan lain sebagainya. Jadi rezeki tidak selalu dibentuk materi, kesehatan kita lebih happy, disenangi mahasiswanya, kemudian manajemen juga senang kepada kita, itu produktif itu, ya, apalagi bisa menghasilkan sesuatu, ya. Contohnya yang di luar itu membuat masker, ya, alat-alat kedokteran untuk membantu robot, ya, dan macam-macam lah, banyak sekali ya untuk membantu mengontrol infus misalkan, ya banyak tergantung dengan bidangnya macam-macam, ya. Inilah orang yang jeli melihat peluang, ya, tidak kita terbatas, tapi ikhtiar. Jangan kita bekerja terus tidak pakai masker, terus kumpul-kumpul, ngobrol, itu namanya nantang, ya. Kan Rasulullah sudah mengingatkan, kalau ada pandemi, kalau kamu di situ, kamu tenang di dalam. Tapi kalau kamu di luar, kamu jangan masuk dulu. Tadi yang saya katakan sabar sambil. Tapi kan kita sudah melalui itu, dan kita harus bergerak antara dampak ekonomi dan dampak dari kesehatannya. Ini harus beriringan. Makanya disiplin protokol kesehatan itu tidak bisa ditawar. Sukses Mas Firman Arifin, tetap semangat. Oke. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang kami kumpulkan ini, kami ambil dari sesi pertanyaan di bit.ly/webinar sehat produktif yang sudah kami informasikan di awal. Baik, kita menuju ke pertanyaan yang kedua, ya Pak Ustadz. Dari Bapak Muhammad Safrodin, Prodi Game Teknologi. Virus medular lewat airborne, dan salah satu pencegahannya adalah masker. Namun, kalau diperhatikan, masker yang dijual di pasaran tidak standar. Bagaimana menyikapinya ini, Pak Ustadz? Ya, jadi masker itu ada tahapan-tahapannya. Seperti saya di rumah sakit, ini karena zona merah, itu maskernya standar masker medis minimal, ya. Tapi kalau di ICU itu yang N95 khusus. Tapi untuk yang di luar, karena kita lewat airborne, kita juga tidak tahu tambah virus atau enggak, minimal kita bisa menghambat, ya. Pakai kain nggak apa-apa, ya. Kalau punya rezeki beli yang agak lumayan, yang masker kesehatan, ya tidak apa-apa, ya. Tapi dengan kain itu sudah lumayan. Artinya udara kita ini tidak masuk dan kita tidak sampai menularkan ke yang lain. Jadi untuk aman untuk diri kita dan untuk orang lain. Nah, yang penting kita harus yakin, ya. Kalau kita sudah ikhtiar, yakin, insya Allah lah, Allah menolong. Jangan lupa berdoa tadi, Bismillahirrahmanirrahim, 3 kali, insya Allah Allah menjaga, Allah mencukupi, ya. Itu sudah cukup, ya. Terus kita melakukan aktivitas sesuai dengan aturan protokol panduan kebiasaan baru atau new normal. Itu Pak Safrudin, ya. Jadi dengan kain sudah cukup, ya, sudah cukup. Kalau kesulitan ketemu saya, nanti tak kasih, ya. Saya banyak. Itu. Jadi kita harus edukasi, kita harus edukasi kepada keluarga, karena kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain, dan itu amalan utama di dunia. Nah, Muhammad Safrudin, sehat, ayo semangat terus. Kita, oke. Baik, terima kasih Ustadz. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Bapak Muhammad Khairul Mutakin di bagian umum. Apakah hasil rapid test yang non-reaktif itu bisa dikategorikan bebas dari virus ini, Ustadz? Ya, rapid test itu satu screening yang awal. Itu bisa false negatif, false positif, ya. Tapi kalau dia reaktif, jadi yang non-reaktif itu tidak jamin dia tidak ada loh, ya. Ada kejadian teman saya ini, ya. Itu non-reaktif ternyata di swab positif, ya. Tapi keluarganya ada yang positif. Nah, gitu, ya. Tapi kalau kita tidak ada kontak non-reaktif, ya insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau reaktif, itu belum tentu, harus ditindaklanjuti dengan swab, ya, supaya lebih akurat. Karena beda, pemeriksaannya beda, ya. Gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Terima kasih.
dari Bapak Bagus MRC, UPT PPK, apakah sudah ditemukan vaksin dan obat seperti yang diberitakan sekarang ini, Pak Ustadz? Ya, Terima kasih. obatnya belum ada, vaksin sedang diuji coba. Mudah-mudahan vaksin itu cocok, ya, itu bisa membantu, tapi masih diuji coba, kira-kira sampai akhir tahun. Ada 2 vaksin, vaksin yang dari luar, dari China, tapi juga Indonesia sedang membuat vaksin. Mudah-mudahan ini paralel, karena kebutuhannya banyak. Sehingga nanti kalau ini bisa bersama-sama, bisa manfaat semuanya, maka akan segera bisa cepat orang-orang bisa diberi kekebalan. Mudah-mudahan sukses semuanya. Kita ikut berdoa, ya. Tapi yang terutama yang dari Indonesia sendiri, ahli-ahli Indonesia juga membuat paralel dengan yang sedang uji coba untuk fase ketiga dari RRC yang bekerja sama dengan pabrik obat Indonesia itu, ya. Kira-kira awal akhir tahun atau paling telat awal tahun depan, lah. Tapi selama ini masa-masa ini kita harus sementara disiplin protokol kesehatan itu wajib dulu sambil kita menjaga imunitas kita dan kita mengikuti adaptasi kebiasaan baru itu. Oke, Mas Bagus, mudah-mudahan berdoa terus, mudah-mudahan vaksinnya segera ada. Ya. Mohon izin Ustadz, Mbak Irin. Siap. Monggo Boleh Pak Zainal. saya ikut bertanya Ustadz, nggih? Siap. Wah. Waktunya ini. Bukan musim loh ya. Jadi gini, sebelum pertanyaan, saya cerita sedikit Ustadz. Jadi saya ini termasuk penyintas dari COVID-19. Oke. Jadi saya mulai ODP, ya itu tanggal 20 Mei, kemudian menjadi PDP, Ya. dalam pengawasan sampai menjadi pasien konfirmasi positif. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Amin. Tapi lumayan, waktunya itu lumayan cukup lama. Jadi mulai 20 Mei sampai dengan hasil swab terakhir yang ke-11 itu sudah negatif. Dan itu sampai dengan awal Agustus ini. Jadi lumayan cukup lama, hampir 2 bulan itu. Nah, ya memang banyak perjalanan suka duka baik secara fisik ataupun secara psikologis. Gitu ya. Nah, saya sangat setuju sekali dengan apa yang sudah Ustadz sampaikan tadi, beberapa kiat ataupun alternatif untuk tetap menjaga kesehatan kita dan juga tetap produktif. Saya kira itu sangat bermanfaat untuk semuanya gitu ya. Alhamdulillah. Ada satu hal yang mungkin ini banyak terjadi ya. Kalau dibahasakan agak nyeleneh gitu kan, yuwas visu durinas. Itu apakah virusnya sendiri ataukah informasi-informasi yang berkembang. Nah, ini. Jadi yang membuat orang was-was itu sebetulnya apakah virusnya sendiri ataukah informasi-informasi hoax yang banyak muncul di masyarakat. Ya, karena beberapa pasien yang sudah negatif dan keluar dari rumah sakit dan benar-benar dinyatakan sembuh, itu ternyata setelah pulang ke rumah masing-masing atau ke perumahannya, itu ternyata masih dikucilkan oleh masyarakat di situ. Tapi alhamdulillah saya tidak mengalami hal seperti itu ya. Tapi komunikasi dengan teman sesama pasien yang mengalami isolasi lanjut setelah mereka dinyatakan negatif atau sembuh dari COVID-19. Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua adalah saya ini kan termasuk yang sudah sembuh. Apakah benar orang yang setelah sembuh dari COVID ini mempunyai antibodi? Artinya tidak akan terjangkit lagi penyakit virus COVID-19 ini. Karena kan ada yang diambil plasma darahnya untuk dijadikan vaksin terhadap virus. Karena mereka diyakini mempunyai antibodi tersebut. Yang ketiga, Ustadz, ya, jadi saya sangat setuju sekali bahwa kita tidak mungkin selama pandemi ini harus selalu berdiam di rumah. Saya kira sangat jarang ya orang yang selama 3 bulan, hampir 3 bulan ini tidak pernah sama sekali keluar rumah. Tapi yang penting adalah tetap beraktivitas dan tetap menjaga disiplin dengan protokol kesehatan. Saya kira itu sangat baik untuk menjaga kelangsungan ekonomi, terus juga itu termasuk juga menjaga kesehatan fisik dan psikis kita termasuk itu. Kita tetap beraktivitas tapi tetap
menjaga protokol kesehatan. Saya kira itu dulu, Ustaz. Matur nuwun. Yang pertama, alhamdulillah selamat Pak Zainal sudah bisa melampaui. Memang rata-rata teman saya kemarin, saya pengalaman banyak sekali ya. Sahabat saya 2 kena tidak tertolong, satunya hanya 1 jam karena dia gemuk, kedua punya diabetes, ya 1 jam hanya di ICU, yang satunya karena ada pasang ring dia seminggu, ya. Tapi rata-rata yang selamat dengan ventilator bisa kembali lagi itu 30 sampai 40 hari, ya rata-rata begitu. Jadi saya appreciate untuk Pak Zainal, luar biasa ini, pasti itu kalau pengalamannya dibukukan bisa jadi buku itu, ya jadi buku itu. Saya yakin itu, karena mengalami sendiri itu nggak mudah itu, ya. Yang pertama Pak, COVID ini bukan aib loh Pak, bukan aib, semua bisa kena ya. Jadi memang media massa itu di satu sisi ada positif, ada negatifnya. Itu pandai-pandailah kita untuk minimal, makanya teman-teman saya yang alhamdulillah yang berhasil melalui yang konfirmasi positif, saya kasih zikir, ya, saya kasih murotal, ya, WA-nya ditutup, terus diganti murotal, itu berangsur-angsur daya tahan tubuhnya meningkat, ya, itu faktanya begitu. Jadi dia berpikir positif dan mendekatkan pada Allah, meningkat artinya dia bisa lolos, ya. Ya, yang sakit ini bukan aib, kita harus bantu, harus dibantu justru, disupport. Syukur-syukur bisa menjadi relawan untuk memberikan semangat kepada yang sakit dan memberikan edukasi kepada yang sehat. Jangan ngeremehkan. Ini terkesan kita dibuka terus ngeremehkan, ya. Nah, itu berisiko. Ya, kalau dia selamat, ini ada cerita. Dia positif, swabnya positif, tapi tidak ada gejala sama sekali. Itu yang bahaya. Akhirnya kena orang tuanya, dua-duanya meninggal. Ya, mbahnya juga kena semuanya. Ya, meninggal semuanya. Karena sudah sepuh, nggak kuat, dan lain sebagainya. Nah, ini dia nggak ngerasa, dia dipikir nggak ada apa-apa. Ya, ini salah satu contoh. Karena virusnya keterbawa oleh orang ini. Jadi terbawa dia. Terus dia berinteraksi. Makanya sekali lagi jaga jarak 1,5 meter itu insya Allah aman. Ya. Nah, Bapak yang sudah sembuh, alhamdulillah sudah dapat antibodi, alhamdulillah. Ya. Tapi tidak ada jaminan tidak tertular lagi. Makanya tetap disiplin protokol kesehatan. Nah, tapi sudah selain mentalnya sudah kuat, imunnya sudah ada, insya Allah. Karena strainnya banyak ini Pak. Seperti DBD, demam berdarah itu kan macam-macam, ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, ya bisa macam-macam, ya. Tapi minimal sudah punya antibodi, sejenisnya sudah punya lawan. Ya mudah-mudahan dengan disiplin protokol kesehatan maka akan lebih baik, ya. Artinya tidak kita semenang-menang dan lain sebagainya. Karena virus ini memang virus yang aneh. Bahkan WHO mengatakan bahwa kita ya bisa-bisa agak lama ini ya sampai ketemu vaksinnya, karena itu tadi strainnya dia mutasinya luar biasa cepatnya, dan kalau sudah masuk ke organ itu nyerang Pak. Di paru-paru itu luar biasa ya. Teman saya cerita itu kalau di foto tidak kelihatan, di CT scan baru kelihatan ya, karena tempatnya di middle, menyerangnya itu progresif dan masif ya. Dan bukan hanya di situ, semua organ kena, jantung, otak. Teman saya itu yang kena sampai sekarang masih ada kadang-kadang pikun Pak. Jadi otaknya sampai pikun kadang-kadang. Betul ini. Tapi kalau bau, anosmia itu kadang-kadang masih ada sisa. Jadi memang hati-hati betul. Makanya Pak Zainal, alhamdulillah, itu tadi satu adalah bisa jadi buku pengalamannya. Yang kedua, mari jadi relawan untuk memberikan edukasi kepada orang-orang yang sehat dan memberikan semangat kepada orang-orang yang sedang isolasi maupun yang sedang sakit dengan step-step yang sudah panjenengan lalui itu, ya. Yang ketiga adalah kita harus bekerja, ekonomi itu tadi, ya. Jadi kita ya tetap ikuti aturan pemerintah. Kalau terus-terusan sudah lama 3 bulan 3 mengkeret itu Pak. Badannya mengkeret, otaknya mengkeret, duitnya mengkeret. Nah itu, makanya kita harus itu tadi syaratnya itu tetap beramal soleh dan kreatif inovatif. Ada kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya. Dan ini harus bersama-sama. Jadi manajemen, dosen, mahasiswa harus kita bersama-sama. Intinya adalah saling menolong supaya kita selamat gitu.
selamat di dunia, insya Allah sampai di akhirat. Tapi dengan lihat Pak Jainal, Pak Roni ini, saya optimis ini. Jadi fans ini insya Allah bisa tetap melenggang ke depan, tambah maju, dan hikmahnya banyak sekali ya. Apalagi disupport oleh Bank Syariah Mandiri, Pak Edi, ini wes, insya Allah tidak ada khawatir. Mahasiswanya saya kira luar biasa, mudah-mudahan intelektual, dari segi spiritual, intelektual, emosional, semuanya baik. 5, kecerdasan itu. Ya, daring terus dilakukan sambil menunggu kondisi sampai makin lama makin membaik. Yang kita prihatin masyarakat ini yang kadang-kadang bermacam-macam. Kita nyuwun sama Allah, mudah-mudahan masyarakat Indonesia diberikan hidayah sehingga bisa sadar minimal mau pakai masker, mau cuci tangan, mau jaga jarak. Ini untuk kepentingan semuanya. Ya, di pasar terutama Pak. Dan ini sekarang trennya di kantor. Saya ingatkan Pak Zainal sudah memikirkan untuk kantornya harus ada ventilasi, ya, dan mengirit AC. Kalau tidak perlu, AC-nya nggak usah terlalu banyak AC, ya. Pintu dibuka dan ventilasinya cukup. Insya Allah kita tetap selamat. Dibacakan Al-Quran, zikirnya, ya, baca sholawat, insya Allah dapat pertolongan dari Allah. Amin. Amin. Sukses untuk fans. Makasih Pak Ustadz. Pak Roni, kalau mau tanya. Pak Roni sudah seger ini katanya. Mungkin diberi kesempatan yang lain dulu. Okay. Yang lain, monggo. Tenaga kependidikan atau mahasiswa atau apalah, monggo. Ini banyak yang ikut ini 103. Kemarin saya Pelindo itu 2.100 lebih. Ya. Nah. Baik Bapak, karena keterbatasan waktu juga Bapak, dan kami sudah 4 pertanyaan yang sudah disampaikan. Terima kasih Ustadz Dr. Haji Agus Ali Fauzi atas paparan dan menjawab pertanyaan dari partisipan, 4 partisipan yang terpilih. Terima kasih Dr. Haji Agus Ali Fauzi. Kemudian Mbak Irin, saya appreciate untuk fans khususnya Pak Zainal dan kawan-kawan semuanya, Bank Syariah Mandiri, Pak Edi dan Mbak Irin, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tutur kata saya atau apa-apa yang bisa saya berikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses untuk fans Jaya. Amin. Bank Mandiri spektakuler. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.